bukan parasit, karena kan nggak organisme hidup. Tuh. Nah, ini organisme hidup, ya misalnya cacing, itu dia nempel kan di tempat lain. Tapi kalau dia hidup sendiri, berarti cacing yang ada di tanah itu juga sama, dia kan nempel hidupnya di tanah, dia dapat makanan itu di tanah. Kemudian kalau parasitisme itu adalah hubungan timbal balik. Jadi isme, simbiosis, mutualisme, simbiosis apa itu timbal balik. Tapi kalau parasitisme, hubungan timbal balik itu tidak menguntungkan. Buat si parasitnya itu menguntungkan karena dia dapat makan dari inang atau hospesnya. Tapi buat hospesnya dia tidak menguntungkan sama sekali karena bisa menimbulkan suatu penyakit atau gangguan. Tapi memang ada yang contoh apa? Kalau misalnya ada yang tidak menguntungkan, ada nggak yang saling menguntungkan simbiosis mutualisme? Ada. Bakteri. Bakteri itu ada yang menguntungkan. Makanya dia bukan parasitisme kalau dia menguntungkan, bukan parasit. Contoh apa bakteri yang menguntungkan? Yang ada di ususmu. Bakteri sebagai zat pengurai makanan, itu kan menguntungkan. Contohnya kamu minum Yakult atau minum yogurt, itu kan ada bakterinya. Di usus besarmu, di kolonmu, itu dia nanti berperan sebagai zat pengurai makanan, pengurai protein, pengurai zat-zat nutrisi yang lain, sehingga dia membantu proses pencernaan, sehingga BAB-nya lebih mudah, lebih lancar, dan lain-lain. Nah, itu bukan parasit makanya, meskipun dia bakteri. Kalau itu nanti masuknya ke sini, simbiosis. Jadi simbiosisnya mutualisme. Tapi kalau kita bicara parasit dulu, parasit itu berasal katanya dari parasit dan parasitisme. Hubungannya dia tidak saling menguntungkan karena buat inangnya itu nggak menguntungkan sama sekali. Nah, kalau parasitologi itu ilmunya, ilmu yang belajar apa? Si parasit itu, atau mempelajari hubungan antara parasit dan inangnya atau hospesnya. Nah, di dalam parasitisme atau dalam konsep ilmu parasitologi yang kita pelajari ada dua, parasitnya dan hospesnya atau inangnya atau hostnya, tergantung literatur atau buku itu menyebutnya apa, maknanya sama. Kemudian simbiosisnya, tapi untuk simbiosisnya ini tidak kita pelajari di parasitologi, karena secara keilmuan, secara definisi keilmuan yang disebut parasit ya simbiosisnya nggak ada yang menguntungkan. Menguntungkannya cuma buat parasitnya, buat inangnya, hospesnya enggak. Tapi kalau kita bicaranya parasit, bakteri, jamur, kemudian rickettsia, chlamydiasis, nah itu ada simbiosis mutualisme dan komensalisme, karena ada yang menguntungkan. Tapi kalau cuma bicaranya parasit aja, kita bicaranya adalah hanya yang parasit dan hospesnya, karena nggak menguntungkan untuk si hospesnya. Nah, ini definisi simbiosisnya. Kalau misalnya kita mempelajari keseluruhan, jadi ada parasit, bakteri, jamur, kemudian rickettsia, chlamydia. Kemudian ada penggolongan parasit berdasarkan cara hidupnya atau tempat hidupnya. Yang pertama adalah ektoparasit atau ektozoa, parasit yang hidup di luar tubuh hospes. Jadi dia tetap di hospes tapi di area organ luar atau bagian tubuh luar. Contohnya adalah parasit yang hidup di kulit, rambut, atau rongga telinga luar. Misalnya gatelan atau ada kondisi gatel, kondisi infeksi luka lah. Nah, itu parasitnya itu kan ada hidupnya di luar tubuh. Atau cacingnya misalnya yang kuku ireng-ireng, itu kan saja ada parasit ya kan, cacing yang nempel di kuku itu di anggota luar bagian tubuh.
Nah, beda dengan endoparasit. Jadi parasitnya dia hidup di tubuh hospesnya, jadi di dalam organ tubuh hospesnya. Misalnya cacingnya di dalam darah, kemudian rongga tubuh, usus atau organ tubuh yang lain. Nah, kemudian ada temporary parasit. Jadi parasitnya hidup dalam hospes hanya untuk sementara aja. Jadi nanti dia pindah-pindah. Jadi sebagai perantara aja atau sementara aja di hospesnya. Jadi nggak menentu hospesnya. Kayak misalnya kalau cacing pita itu kan cacing pita tania itu tainia itu kan dia hidupnya ya neng babi ya, memang hidup di babi. Tapi kalau ini yang temporary parasit itu dia tidak mungkin tidak hanya di babi, nanti bisa pindah ke manusia, pindah. Jadi hospesnya itu bisa sementara. Kemudian permanen parasit. Jadi parasit yang sepanjang hidupnya dia berada di dalam tubuh hospes. Jadi selamanya dia hidupnya ada di dalam tubuh hospesnya itu. Contohnya si tadi cacing pita itu bisa jadi permanen parasit ketika dia hidup terus di si babi, kecuali babinya kamu makan, pindahan ke tubuhmu. Bukan parasitnya yang berpindah, tapi berpindah karena mekanisme dari kamu makan. Makanya dalam Al-Quran itu kan kita diharamkan untuk memakan babi. Karena salah satunya itu di dalam babi itu banyak mengandung cacing pita, tania itu. Jenengnya apa ya tania. Sehingga meskipun sudah dimasak, ternyata cacing pitanya tetap ada, sehingga ya masuk ke dalam tubuhmu. Makanya haram untuk umat muslim. Ini kan Allah itu wis guru dari segala guru ya, sumbernya itu. Jadi tahu bahwa memang babi itu tidak menguntungkan untuk manusia atau membahayakan untuk manusia, sehingga dalam Al-Quran ya diharamkan. Nah, kemudian ada obligatory parasit. Jadi parasit yang harus hidup di dalam tubuh hospes, dan di luar tubuh hospes dia nggak bisa hidup. Jadi kalau udah keluar tubuh hospes dia mati. Kemudian ada fakultatif parasit. Jadi parasit yang hidup di parasitik jadi bisa jadi obligatory parasit. Apabila hidupnya itu meningkat, namanya fakultatif parasit. Jadi ketika makanannya atau kebutuhan hidupnya atau nutrisinya atau perkembangan seksualnya, seksual dalam arti kata berkembang biak ya, untuk mengembang biakkan gitu, dia meningkat, itu bisa jadi obligatory parasit. Jadi ya udah hidup di situ terus. Jadi tergantung kebutuhan makannya. Tapi kalau ternyata misalnya cacing itu ada di ususmu, usus manusia lah, usus manusia. Ternyata pada kenyataannya dia tidak mendapatkan makanan di situ. Dia akan pindah. Tapi kalau ternyata dia dapat makanan di situ dan makanannya tercukupi, ya udah dia akan jadi permanen di situ atau hidupnya di situ. Kalau dia keluar dia mati, nah kebutuhannya meningkat gitu. Kemudian sporolis parasit, parasit yang masuk ke dalam tubuh hospes tanpa menimbulkan keluhan. Kalau ini bisa juga dipengaruhi sistem imunmu, tapi memang kebanyakan kan parasit itu ketika masuk ke dalam tubuh kita menimbulkan keluhan. Tapi ada yang cacing atau jenis parasit itu yang ketika masuk itu tidak menimbulkan beberapa keluhan, atau sebenarnya ada masalah nih tapi nggak muncul keluhan. Ada, saya pernah ketemu pasien itu dia baik-baik aja, makannya bagus, nutrisinya bagus, berat badannya bagus, tapi tahu-tahu ya memang nggak ada keluhan dia. Tapi ternyata setelah beberapa bulan kok dia lemah letih lesu. Setelah dicek segala macam nggak ada masalah, organnya baik-baik aja semua. Tapi terus
dicek HB itu anemia. Jadi hemoglobinnya itu kurang dari 10, jadi hanya 6. Jadi makanya pasiennya lemes. Terus akhirnya dicek darah, ternyata di dalam pembuluh darahnya ada cacingnya. Entah cacing jenis apa gitu, saya lupa. Jadi awalnya nggak ada keluhan. Nah, tapi ternyata 3 bulan atau berapa bulan kemudian baru muncul keluhan. Keluhannya dia nggak diare sama sekali. Biasanya kan cacing itu identik dengan keluhan diare ya. Ini nggak ada diare. Ternyata cacingnya masuknya ke pembuluh darah si pasiennya itu, sehingga sing diserang apa anemia. Jadi dia makannya ternyata sel darah merahnya. Nah itu belum tahu karena kan pas itu diketahuinya berapa bulan kemudian dicek darah itu. Kemungkinannya memang bisa kan macam-macam. Ada yang memang kemungkinan paling besar kan makanan, tapi bisa juga karena memang kebersihan higienitas. Karena parasit itu identiknya higienitas. Tapi bisa memang disebabkan karena penyakit yang lain. Tapi kalau penyakit yang lain, pasien, kalau ngomong pasien mau, itu kemungkinan enggak, karena dia nggak punya penyakit penyerta yang lain. Setelah dicek itu organnya baik-baik aja semuanya. Tawannya kan setelah bahkan dia cek itu feses itu nggak ada cacingnya di situ, nggak ada parasitnya. Ternyata cacingnya hanya di pembuluh darahnya saja. Bisa jadi memang karena berarti kan etiologinya memang tidak diketahui cacingnya sekondi. Karena masuknya si cacing atau masuknya si itu bisa jadi mungkin sebelumnya memang dari makanan ke pencernaan, tapi di pencernaan dia tidak timbul masalah. Tapi begitu masuk ke pembuluh darah ternyata dia makan sel darah merah. Jadi si sporius parasit maunya mungkin lagi fakultatif. Jadi menghidup ning pencernaan gitu, tapi ternyata dia nggak nemu makanan atau nggak terpenuhi kebutuhannya. Dia masuk ke pembuluh darah. Ternyata di situ dia menemukan makanannya. Juga bisa. Nah, kemudian ada penggolongan hospes atau host. Yang pertama adalah definitif hospes. Jadi hospesnya itu merupakan tempat hidup parasit stadium dewasa atau stadium seksual. Jadi memang stadium seksual ini dalam artian dia untuk berkembang biak ya. Jadi beranak pinak ning ngono cacingnya. Contohnya adalah manusia itu sering memang jadi hospes dari cacing belang. Misalnya kamu makan, kemudian nggak cuci tangan atau mungkin main, nah, itu masuk cacing itu sangat mungkin, sangat sering. Karena cacing belang itu cepat banget masuknya. Karena dia memang hospesnya itu adalah di ususnya manusia. Dia berusaha untuk masuk ke dalam khususnya manusia. Makanya kan kita dianjurkan salah satunya adalah setiap 6 bulan itu konsumsi obat cacing kan gitu. Anjurannya. Nah nanti ini kenapa nanti buat manusianya macam-macam gejalanya, bisa misalnya jadi diare atau yang paling sering itu Bu teman saya atau pasien saya itu makannya banyak Bu, tapi nggak pernah gemuk, nggak bisa gemuk. Bisa saja nutrisinya itu dimakan oleh si cacing belang dalam tubuh, tapi bukan serta merta sing koncomu kurus kuwi cacingan. Lah kan mesti ngono. Nah, memang satu bisa faktor keturunan, dua faktor penyakit juga bisa. Contohnya apa? Penyakit karena tiroid. Kelebihan hormon tiroid itu akibatnya apa? Hipermetabolisme. Jadi habis makan di metabolisme, ini dia nggak bisa gemuk. Makanya kalau misalnya temenmu ada yang gangguan tiroid, makan banyak nggak gemuk, sering berkeringat, terus energinya tuh kayak berlebihan gitu. Bisa jadi memang hipertiroid, itu bisa. Kan itu harus cek dulu T4, cek hormon ya, T4 tiroksin.
Terus bukan berarti juga yang obesitas itu nggak cacingan, karena cacing gelang itu ya memang senangnya nenggone ususnya manusia. Hanya kan kita butuh bakteri-bakteri pengurai, salah satunya yaitu dari konsumsi, aku di endorse karo ya soalnya ya tidak atas sebagai merek. Mungkin kamu bisa menyampaikan gaya, dosen saya itu menyampaikan terus Yakul untuk kesehatan. Aku untuk endorsan brand ambassador Yakul apa Cimori yogurt. Jadi pokoknya ya asam. Jadi entah itu yogurt ataupun bakteri yang tahan asam ya, kayak nenggone memang fermentasi itu, makanan-makanan fermentasi. Tapi harus hati-hati, bukan terus serta-merta bagus baik-baik aja, kan memang ada minimal konsumsi, maksimal konsumsi. Berlebihan juga nggak baik karena gulanya tinggi di situ. Malah jadi ususmu apik, karena parasite, karena bakteri apik kabeh, tapi jadi DM, diabetes. Nggak akan konsumsi, gulanya kan banyak. Kemudian ada intermediate host atau host space perantara. Jadi host space yang merupakan tempat hidup parasit stadium larva. Contohnya apa? Manusia itu sebagai host space perantaranya malaria, penyebab malaria. Kan dia hidupnya host space pertamanya itu adalah nyamuk anopheles. Tapi nyamuknya gigit manusia. Manusia sing kena malaria, di nyamuknya baik-baik aja. Atau misalnya kamu makan, makanannya bersih, ternyata makanannya lalat hijau itu kan mengandung ada parasitnya di situ. Mau bertelur kemudian jadi larva, jadi kayak uget-uget kayak kamu pernah merhatikan nggak kalau dia bertelur putih-putih terus kok nengke telur gue, bisa aja kayak singgat kayak putih. Ikan nempel di makanan, dia bertelur di situ, kamu nggak tahu kalau dia ditempeli. Makanya makanan yang sudah ditempeli lalat sebaiknya tidak kamu makan, terutama kalau sudah diteluri. Nah itu kamu makan, parasitnya masuk ke dalam tubuhmu. Kamu sebagai host perantara aja. Sebelumnya kan dia dilalat, kemudian nempel yang makanannya itu juga sebagai host, tapi makanan tidak bisa kita sebut sebagai host karena dia bukan makhluk hidup, bukan mikroorganisme kan gitu. Manusianya yang makan makanan itu, lah dia jadi host perantara. Kalau si lalatnya dia host utamanya, hidupnya di situ. Nenek ono makanan, kamu steril pas corona tok. Pas corona makanan semua ditutupi ya. Apa jenenge warung-warung biasa nak ditutupi di plastik wrap kabeh. Terus jatuh dikit aja kan nggak mau dah. Tapi sekarang kalau kemarin pas belum ada corona, tiba belum 5 menit. Pas corona tiba ngono 5 menit wis mbok buang. Corona sak detik malah wis mbok buang. Pas kan pas corona itu memang mengajarkan ya, memang Allah itu memberikan ujian ya, memang ada hikmahnya. Kita jadi lebih bersih kan gitu. Yang mau kemroh jadi resian kan. Ini dia atus mau pisang, saiki atus bola-bali. Anggar metu atus. Nah, itu salah satunya. Padahal sebenarnya ya paling bagus kayak gitu, karena jangan sampai kita jadi host perantara. Nah, ini contoh, saya kasih gambar contoh beberapa cacing parasit atau host. Ini kalau besok kamu praktikum parasitologi mungkin bisa melihat ini secara langsung pakai mikroskop atau pakai alat. Dan saya nggak tahu kemarin Bu Kiki menjelaskannya gimana, kan CO-nya Bu Kiki, jadi bisa kamu tanyakan apakah ada praktikum parasitologi atau enggak. Nah ini host tadi masing-masing cacing. Kalau yang di usus besar manusia itu namanya Enterobius vermicularis. Nah itu jadi ngapi ya, tapi parasit. Jadi kamu jangan terkecoh sendiri anakku jenenge
banget nganu apa Trichyuara kan rungono kuwi nek gawe email Google ngono kan rungono sing gawe nganggo kuwi ya jebule jeneng parasit. Dulu ada loh namanya Escherichia. Ada itu namanya Escherichia. Padahal yang dianu kan bakteri penyebab diare. Undang-undangnya cia apik banget. Undang-undangnya cia. Namanya Escherichia. Padahal itu jeneng bakteri penyebab diare. Ya nggak apa-apa. Mungkin doanya kan dia apa namanya bisa mengganggu semua umat manusia ya. Ada diare apa kan? Kemudian Trichuara itu di usus besar manusia itu parasit itu juga. Cuman beda-beda bentuknya. Tempat hidupnya, hospesnya kadang sama di usus besar manusia. Saya ini menyampaikan yang di manusia aja ya. Karena nek ngene babi itu ya ono. Cacing tambang, cacing pita itu kan ada di babi. Kan saya menjelaskan di manusia aja. Usus besar manusia terutama daerah sekum dan juga kolon. Jadi di area kolon atau usus besar. Kemudian ada angiostoma duodenal, namanya aja angiostoma duodenal. Jadi terutama paling banyak adalah di duodenum. Tapi memang ada di usus halus, terutama jejunum dan juga duodenum. Kemudian ada Necator americanus, itu di usus halus, terutama di jejunum dan juga duodenum. Kemudian Ascaris lumbricolis, jadi di usus manusia. Mau itu usus halus, usus besar, karena dia tipenya ketika dia nggak nemu makanan, obligatory, jadi nggak nemu makanan di situ ya dia pindah ke usus yang lain. Nah ini kalau yang hidup di lingkungannya, jadi Enterobius vermicularis, dia senang di udara dingin, lembab, dan ventilasi yang kurang baik. Jadi di hospes-hospes seperti itu. Tapi jadi di awal mulanya di situ. Kemudian Trichuara tempat lembab dan teduh dengan suhu optimum kira-kira 30 derajat Celcius. Kemudian Angiostoma duodenal di 23 sampai dengan 25 derajat Celcius. Kemudian Necator americanus suhu optimalnya itu di 28 sampai dengan 32. Tempatnya dia hidup pertama. Tapi begitu berpindah ke manusia kan beda lagi ya. Suhu manusia kan 30-an derajat. Dia masih tetap bisa hidup. Tapi ketika mungkin demam, kita demam atau manusia demam, mungkin nggak bisa hidup dia, keluar lewat BAB. Karena kan suhunya meningkat. Makanya salah satunya tempat-tempat yang sterilitas tinggi, kayak ruang oka, kamar bedah, kayak gitu, itu dia pasti lebih dingin dari biasanya. Dingin banget. Karena salah satunya untuk mencegah parasit tumbuh di situ. Atau daging. Misalnya makhluk hidup kayak sapi, babi, ketika dia sudah disembelih biasanya diawetkan di suhu minus atau kita masukkan ke freezer kan gitu. Harapannya parasit nggak ada yang masuk lagi, tapi beda ketika ada parasit lagi yang memang parasitnya sudah ada di situ, jadi dia tetap hidup di situ. Kayak dulu kasus itu kan yang ternyata daging sapi impor atau apa itu ternyata banyak mengandung parasit, terus harus ditarik apa itu, karena setelah dikonsumsi menimbulkan banyak masalah. Atau yang saya nggak tahu yang, nah ini nggak ke daging sih, itu loh sing makanan apa senengnya itu yang bunder-bunder kayak endok loh, dengan cah cilik larang banget loh, yang minang Indomaret ngarepan dulu. Oh, Kinder Joy. Itu kan di sana sama FDA-nya amen itu asosiasi itu ditarik kan, karena ternyata mengandung bakteri sama parasit. Entah bakteri entah parasit itu ditarik dari peredaran. Baru-baru ini kok beritanya tuh rame. Karena waktu itu di Indonesia belum ditarik. Itu kan ketahuannya ketika ada beberapa orang yang mengalami masalah kesehatan, beberapa anak yang konsumsi kan anak-anaknya, beberapa anak mengalami masalah kesehatan. Terus setiap tahun sekolah kan mungkin naiknya BP POM, itu kan setiap makanan yang akan diedarkan kan ada
uji dari Balai POM, Balai POM Amerika. Ternyata ditemukan itu. Nah, disinyalir anak-anak yang kena itu adalah penyebabnya si itu. Makanya ditarik. Nah, waktu itu ramai di Indonesia karena belum ditarik di Indonesia. Saiki mungkin wes katanya sudah diperbaiki atau di itu. Kemudian ada pembagian parasitologi. Yang pertama adalah protozoologi, itu mempelajari terkait dengan protozoa atau organisme bersel satu, contohnya adalah amoeba. Kemudian ada helmintologi, itu ilmu yang mempelajari cacing atau helmin. Contohnya kita mempelajari terkait dengan cacing pita babi atau Tania solium. Kemudian ada entomologi, mempelajari serangga sebagai parasit atau sebagai hospes, contohnya nyamuk tadi. Ini nyamuknya hospesnya kan nyamuk. Nah, kita mempelajari itu parasit-parasit yang ada di serangga atau hospesnya adalah serangga, itu entomologi. Nah, kemudian bagaimana epidemiologi penyakit-penyakit parasitik ini? Disebabkan atau terjadi epidemiologi itu ketika ada penularan. Nah, bagaimana penularannya? Parasit ini menular karena adanya stadium inefektif berpindah. Jadi berpindah ke satu hospes yang lain. Bagaimana dia berpindah ke hospes yang satu? Bisa hand to mouth, jadi tanganmu ke mulut. Jadi harusnya hospes itu ada di, misalnya nih babi mau, tapi pindah ke dalam ususmu, tetap hidup, timbul masalah di situ. Nah, akhirnya itu disini karena hand to mouth. Jadi tadi kalau kamu tanya itu penyebabnya apa ya Bu? Pasiennya bisa kena cacing, ya ini salah satunya. Atau dibawa oleh vektor, contohnya nyamuk, kalian tipoid. Tipoid itu kan ya dia nempeli parasit tuh. Itu terus khususnya kan kena apa namanya infeksi. Itu kan kalau itu biasanya memang salah satunya ya karena makanan dan nyamuk ya. Dan virus dibawa. Nah, atau dibawa oleh hospes perantara. Contohnya ada di babi. Hospes perantaranya babi, kemudian mbok makan. Akhirnya kamu yang kena sakitnya. Loh, kok di babi nggak ada masalah Bu? Karena mungkin imunitas babi ini wes sampai ya. Karena memang dia hidupnya di situ si cacingnya. Tapi ketika masuk ke tubuhmu, kamu kan tidak pernah tahu. Oh lah ini kan oleh tubuhmu kita kan punya imunitas. Dianggap benda asing. Nah imunitas kita akan respon. Iki loh, kok ada benda asing ya? Maka dia akan apa? Entah itu meningkatkan leukosit, tubuhmu ditingkatkan leukosit ya pasti kamu punya masalah demam. Leukosit meningkat kan salah satunya kamu demam. Atau tubuh merespon yang lain nih. Oh diare. Ini kok no, anu ya benda asing ya di usus ya. Kenapa ya? Tok kayak berusaha untuk mengeluarin. Di pencernaan dia akan apa? Meningkatkan absorpsi atau meningkatkan absorpsinya. Jadi ditok kayak kabeh. Bendang metu kuwi cacingnya. Jadi ada respon tubuh. Tapi kalau di babi memang dia dari dulu hidup di situ, babinya nggak akan merespon. Dia dianggap bukan benda asing atau makhluk asing atau organisme asing. Beda ketika masuk ke tubuh manusia. Kemudian bisa siput atau ikan. Makanya memang ikan itu baiknya dikonsumsi matang. Bu, lah kalau di Jepang makannya mentah, sushi. Boleh, tapi ketika ikan itu segar. Jadi bar di apa jenenge pancing, misalnya besoknya di Jepang itu kan ada pengolahannya dan itu memang di Jepang seger-seger kan ikannya. Nek kene dindek wis sesasi ngono kan. Coba aja kamu 1 bulan ikan yang udah 1 bulan kamu di freezer kemudian kamu potong-potong makan mentah lebih nggak enak, nggak seger. Tapi di Jepang pun pernah dulu ada masalah kan, ketika lautnya tercemar, ikannya dimakan mentah. Kan nggak ada proses pemasakan, parasitnya on. Termasuk di Indonesia, biar yang Newton kuwi.
akhirnya ikan apa, padahal dulu di daerah sana dia penghasil ikan yang terbesar, tapi kenal aku loh limbah Newton atau apa, akhirnya dan dia diekspor ke Jepang ikannya. Hanya ada beberapa makanan itu yang memang harus dimasak. Ikan tuh boleh dikonsumsi, memang ikan boleh dikonsumsi mentah secara nutrisi, tapi harus ikan segar. Kalau babi saya nggak tahu, kalau sapi itu misalnya setengah matang boleh, tapi itu ketika dagingnya itu adalah daging-daging yang lemaknya kan udah matang ya, karena putih, lemaknya kan putih, yang berwarna putih sebaiknya matang karena dia kemungkinan untuk ditumbuhi parasit di situ besar. Tapi ketika yang daging merahnya itu setengah matang kan boleh. Jadi memang pastikan sapi itu, makanya nek steak itu kan ada yang steak setengah matang kan, nah itu boleh. Tapi kalau ayam itu harus matang karena dia berwarna putih dan dia akan dia resiko untuk memang dihinggapi atau ditemploki oleh bakteri dan juga parasit di situ ketika nggak matang. Makanya harus matang nih ayam. Makanya kayak nenggone kamu apa senengnya ayam-ayam yang cepat saji itu pun dia kan proses pemasakannya neng resto nih cepat saji gede-gede itu kan dia ada suhu tertentu kan, karena untuk mematikan si bakteri dan parasit itu. Biasanya nganggo nunggu masukinnya kapan, dan minyaknya harus panas, benar-benar panas kan gitu. Karena dulu pun COVID itu kan sejarahnya dari SARS ya. SARS itu kan bukan manusia menular manusia dulu. Bareng dari SARS COVID atau coronavirus itu manusia ke manusia. Dulu kan SARS-nya awalnya dari unggas. Parasitnya itu yang unggas masuk ke tubuhnya manusia, akhirnya manusia yang kena. Jadi pandeminya toh, pandemi flu burungnya loh itu diunggas. Nah, salah satunya itu, makanya harus itu pun kalau ternyata unggasnya sudah kena virus SARS-nya itu sudah nggak boleh dikonsumsi meskipun itu dimasak. Makanya dulu dibunuh kan semua unggasnya, harapannya nggak kena flu burung kan gitu. Ternyata virusnya dikembangbiakkan kan di lab-lab, jadi nggak muncul, nggak di burung lagi tapi di manusia ke manusia. Nah ini cara infeksinya bagaimana? Kontaminasi yang paling sering itu dari makanan atau minuman. Ada juga memang kontaminasi kulit, contohnya apa? Kamu mainan pasir-pasiran, kukumu panjang, masuk ke kotorannya, parasitnya di situ, di atas sela-sela kukumu, di kulitmu, kuku itu. Cuci tangan memang sudah, tapi kukunya masih hitam, kehitaman, parasitnya masih di situ. Kamu makan, wes, kontaminasi dari situ. Ke makanan tadi, paling sering makanan ya. Jajan pinggir jalan tuh memang enak banget. Meh kuwi ditemploki lalat, kan gak ngerti Yohan ya. Jadi kadang temploki apa namanya kemarin itu kan sing nganu air liur ya. Itu terus kena COVID kan. Nah ini kalau ini parasitnya nempel di situ, bukan dari air liur tapi parasitnya nempel di situ, kemudian kamu makan, parasitnya bisa lalat dan lain-lain, atau memang ada di situ. Kayak kemarin itu yang kontaminasi makanan itu yang terakhir itu yang rahit sih ya, pas mau lebaran itu loh di daerah depannya UNS itu loh, perkampungan apa Jebres itu loh, apa yang sampai meninggal itu loh, jadi kejadian luar biasa di Solo. Itu kan ternyata apa namanya dari hasil cek labnya, muntahan dan juga fesesnya itu ada kontaminasi ya dari makanan. Ternyata setelah dilakukan pengkajian, makanan yang dikonsumsi bareng-bareng atau sama antar pasien itu yaitu saat mereka buka puasa, takjilnya dari ayam bakar. Nah itu sing masak atau sing punya yang ngasih takjil itu kan merasa ya ayamnya baik-baik aja, dia masak dengan sempurna, mungkin cuci tangan, cuman kan nggak tahu lah kalau ayam tiren itu kan ditumbuhi parasit di situ.
pas beli. Sekarang kan ayam itu ada yang makanya nek kena misalnya kamu beli sesuatu yang terlalu murah itu juga jangan percaya, takutnya itu. Makanya nek di pasar atau di mana kan kadang ono kan ayam yang udah dibumbuin gitu terus dijual kan kuning, bukan berarti terus nek ayam kata Buddha yang bisa dibumbuin ngono ki medeni oh wis anu enggak, tapi kadang disalahgunakan oleh beberapa oknum itu ayam yang sudah mati-mati kemarin atau bangkai ayam biar dia nggak bau dibumbuin kayak gitu dijual. Padahal udah jadi bangkai, udah jadi tiren. Nah kan di situ udah muncul parasit di situ. Meskipun kamu masak lagi parasit, ada parasit yang memang dia akan tetap hidup di situ, masuk ke tubuhmu atau tubuh seseorang. Nah, itu kan sampai menimbulkan kematian beberapa orang. Nah, kemudian ada gigitan serangga, nyamuk. Kemudian ada sumber infeksinya dari mana? Bisa tanah ini ada cacing okeh ya. Air, makanan atau minuman. Kemudian binatang atau manusia yang terinfeksi parasit. Sebenarnya kamu makan babi, nggak ada yang makan babi ya. Mudah-mudahan jangan sampai. Dan serangga penghisap darah, nyamuk itu tadi. Digigit nyamuk intinya, tapi jangan percaya nek nyuntik itu kayak gigit nyamuk kok, enggak lah, nyuntik ya sakit. Nanti kamu sesernya bohong ini sakit deh atau sakit bu sedikit nggak apa-apa, tapi daripada nanti sakitnya lebih lama karena nggak sembuh-sembuh. Jadi memang kalau bisa jangan bohongi pasien kan. Kemudian stadium inefektif itu bisa aja yang masuk itu tidak langsung bentuk cacing, tapi telur. Kemudian jadi larva kan nanti gitu. Kemudian nanti jadi kista atau amuba, jadi kayak bakteri kecil itu. Ya memang nggak kasat mata kadang-kadang. Tapi nek telur apa? Lalat itu kan kasat mata ya, kelihatan putih-putih. Tapi ketika misalnya dia di makanan yang putih kayak neng putu ayu ya raketok. Karena ketutup kelopo paruh. Kan? Kemudian gejalanya ada gejala atau kelainan paralistik dengan manusia berbeda. Jadi antar manusia bisa saja gejalanya beda. Kayak kemarin yang kasusnya itu yang keracunan, yang terkontaminasi sing ternyata ayam bakar wi. Terus satu kampung itu kan ada yang meninggal, ada yang enggak. Tapi ada yang diare, ada yang cuma muntah. Kadang tertutup kayak gejala penyakit yang lain. Nah, diare karo muntah kan pada kayak muntah deh. Kita nggak tahu kui parasit atau enggak gitu. Kemudian gejalanya dipengaruhi apa? Meningkatnya jumlah parasit. Jadi jumlah parasit yang ada di tubuh dan juga sifat parasit itu sendiri dan juga imunitasmu. Nah. Kemudian diagnostik. Nah, diagnostiknya tadi saya bilang mirip dengan beberapa penyakit kayak gejalanya muntah, diare, kayak muntaber. Nah, tapi setelah dicek-cek, kok nggak ada penyakit yang lain nih. Oh ternyata muntaber itu karena si parasit. Kayak yang pertama kemarin di sana, ketika ada orang yang muntah pertama kali, kayak orang keracunan gitu, kan yo orang-orang nggak tetangga-tangganya ya biasa aja, kan dikira kayak oh yo mungkin keracunan makanan atau mungkin memang muntah masuk angin kan toh. Tapi kok ternyata merembet. Pertamanya kan malam ada yang muntah, terus pas subuh pas sahur itu ada yang diare. Tapi kira oh cek wong loro cek wong. Nah begitu keesokan harinya semakin banyak orang, nah itu kan oh ini kenapa ini? Ternyata akhirnya kan dilakukan spesimen untuk diagnostik. Jadi spesimennya spesimennya apa? BAB-nya sama muntahannya. Karena kan kita nggak tahu, ya pikiran misalnya kepikiran keracunan makanan. Terus diteliti di pangan barang apa? Oh ternyata ayam, lah ayamnya semua kabeh. Kan nggak bisa dicek. Ngeceknya apa? Spesimennya. Makanya ada di sini yang jadi jijian. Ih jijik banget gitu. Mulailah sekarang untuk
belajar gak jijian, bukan berarti belajar kemprah loh ya. Jadi perawat kok ora kemprah ya ora wah ya enggak, tetap malah justru ya, perawat itu harus higienitas, tapi jangan jijian. Nanti jijian delok mau ambil spesimen apa BAB atau tinja, Bu, mereka emang lebih mereka kan nggak mungkin kamu bilang gitu ke pasien. Itu kan yang menatap pasien. Meskipun yang meneliti adalah analisnya, kan analis ada. Nanti kamu hanya mengambil aja spesimen. Tapi biasanya sekarang kan kita tinggal ngasih tempatnya aja ke pasien. Bu, nanti kalau BAB, tolong ditampung di sini ya. Nanti kalau buang air kecil tolong tampung sini ya. Nanti kalau muntah lagi tolong tampung sini. Nanti kalau dahaknya itu ditampung di sini. Biasanya kalau dahak malah ada ruangan sendiri. Nah kan itu kita curiganya biasanya penyakit-penyakit yang menular lewat inhalasi loh, udara. Jadi harus di ruangan sendiri. Jadi kalau BAB ya kecuali memang harus ditunggu saat itu juga. Biasanya kayak enema. Jadi dikasih obat supositoria, kemudian pasien langsung BAB. Nah itu kamu yang nampung. Itu harus segera nih. Kayak kemarin kejadian luar biasa kan itu harus segera spesimennya dikirim. Jangan nunggu pasiennya BAB dulu. Gitu. Jadi kayak obat supositoria terus sipo. Nah, itu. Jadi jangan yo aja jijian. Karena itu berproses. Saya misalnya sekarang pun berarti saya nggak cocok jadi perawat, nggak cocok. Lambat laun itu nanti nggak jijian. Saya dulu juga jijian. Ada orang muntah di sebelah saya langsung muntah. Secara refleks itu kayak saya ya biasa wae. Sekarang ya melihat tinja ya biasa membersihkan. Karena kamu nanti ketemu pasien, ya pasiennya mbak saya mau BAB, keluarganya nggak ada, atau keluarganya ada tapi bingung ya Wan, atau jijik malah keluarganya ya Wan, saya nggak kuat mbak, ada yang kayak gitu ya. Akhirnya apa ya perawat ya kan, nampung gitu. Jadi ya udah memang itu tugasmu, jadi jangan disiap masuk cairan tahan gitu. Nek nganu yo nek pertama-tama jijian ditampung saya jangan dilihat warnanya, jadi buat tutup tisu itu ada. Dulu ada kok mahasiswa yang praktek pertama kali terus ketemu pasien GM dengan luka gangren cek ngomong mambu nih kayak mambu lah karena ada ujian lanang di sana lemes loh kayak orang pas mabuk. Akhirnya kan yuk ngapa kok mas mabuk ya pasiennya kan ada beberapa pasien kan masih mas aku mabuk banget saya bau banget ya mas maaf ya kan tadi harga diri rendah ya pasien saya udah kamu sana minggir dulu. Sekarang setelah lulus dia jadi perawat luka malahan kita kan nggak tahu takdir seorang. Dari situ kan mungkin dia belajar caranya tahan. Karena ya itu makanan sehari-hari besok. Kamu mulai dari awal mungkin pas praktek pertama kali nggak doyan makan, berkui kayak biasa wae, mau nyeboi pasien, nemoni BAB, nemoni perawatan luka sing segede gambreng, mau nerak doyan mangan, saiki kayak ya udah makan aja gitu. Itu biasa. Saya dulu juga praktek pertama kali turun berat badan 4 kilo. Baru ya muntah jadi ketika kita mau mendiagnosis harus ambil spesimennya. Jadi kalau parasit itu memang harus spesimennya yang kita cek. Entah itu dari urinnya atau BAB-nya, paling sering memang BAB sama darah. Karena memang yang paling sering terkena itu kan kalau kita lihat tadi beberapa jenis parasit, kebanyakan parasit dia memang senangnya hidup di usus. Sehingga gejala yang muncul paling sering memang diare. Sehingga spesimen yang kita ambil adalah tinja atau BAB-nya itu. Tapi bisa juga kita pakai cek darah, atau cek urin, atau biopsi jaringan. Jadi diambil itu jaringannya, kemudian dicek. Misalnya kok bengkak ya, mari-mari kayak kaki gajah, itu juga parasit. Pakai bengkak gitu kan. Nah itu dibiopsi biasanya, diambil jaringannya. Nah ini mekanisme masuknya parasit.
Contohnya untuk parasit Enterobius vermicularis, jadi dari telur tertelan, kemudian dia masuk ke jalan nafas. Jadi ada parasitnya yang masuk ke jalan nafas, kemudian ada yang ke pencernaan. Kalau ke jalan nafas dia jadi sesak nafas, tapi kalau di jalan nafas dia nanti masuk ke duodenum. Jadi dari lambung langsung ke usus. Senangnya dia memang parasit itu kan paling senang memang hidup di usus salah satunya. Kemudian jadi larva, menetas jadi larva di situ sampai jadi cacing dewasa. Jadi pas dicek kok BAB-nya kok ada cacingnya. Gitu. Mungkin pas masuk saya nggak pernah makan cacing kok, ya mungkin larvanya yang nggak mau makan atau telurnya tadi. Nah ini juga contoh untuk Necator americanus, jadi telur yang entah itu nempel atau kontaminasi di makanan atau minuman atau kulit, kemudian masuk ke tubuhmu. Nah ini gambarnya. Nah ini bisa aja masuk ke, paling sering memang BAB, dia larva, kemudian bertelur, kemudian keluar di BAB, kok BAB ini ada cacingnya. Makanya anak kecil dari program posyandu itu mesti diobat cacing tiap 6 bulan. Mungkin adikmu ono sing cek balita-balita kuwi gratis dari posyandu. Karena anak kecil memang resiko tinggi kan kontaminasi cacing atau parasit. Entah itu dari mainan, makanan, cacilnya apa-apa di kan ada fase oral memang, itu fase normal. Fase oral. Jadi apapun masuk ke mulutnya dia. Anak kecil itu. Nah, ini yang bakteri. Nah, bakteri merupakan mikroba uniseluler termasuk ke kelas Schizometes. Susunan sel bakteri terdiri dari struktur eksternal dan struktur internal. Nah, ini. Nah, struktur eksternalnya apa saja? Yang pertama adalah glikokalika, flagella, kemudian filamen aksial, pili, dan dinding sel. Nah, yang pertama glikokalix. Itu substansi yang mengelilingi sel digambarkan sebagai kapsul. Jadi ini glikokalix. Ini kayak kapsul. Nah, kemudian flagella, ini merupakan filamen yang mencuat dari sel bakteri berfungsi untuk pergerakan bakteri. Jadi bentuknya panjang dan juga ramping nih flagellanya. Jadi dia mencuat dari struktur bakterinya. Jadi untuk bergerak, jadi berpindah dan lain-lain itu ada dia pakai flagella plus filamen. Nah, filamen ini kumpulan benang muncul pada ujung-ujung, kemudian menimbulkan pergerakan selaput keluar sel. Nah, ini filamennya nih. Rambut-rambut ini. Nah, kemudian fimbria termasuk golongan protein yang disebut lektin bisa mengenali dan terikat pada residu gula, menyebabkan bakteri cenderung melekat satu sama lain. Itulah kenapa salah satunya ketika pasien DM kok nggak boleh kalau gula darahnya terlalu tinggi kok nggak boleh dioperasi ya Bu? Karena ketika dia DM glukosanya meningkat, DM kan pasti glukosanya tinggi ya. Cuman ketika pas mau operasi biasanya dokter bukan minta gula darahnya normal karena susah kadang-kadang. Paling tidak terkontrol. Jadi tidak di atas 200, selama 3 hari berturut-turut nggak di atas 200, paling nggak di bawah 200. Kenapa? Salah satunya ketika dia glukosanya tinggi, kan pas operasi itu dibuat sayatan atau dibuat luka. Entah itu mau operasi laparoskopi dan lain-lain, meskipun lubangnya kecil itu kan dibuat luka. Nah, kalau ada perlukaan di situ, ada lubang di situ, atau ada luka, ada sayatan, itu kan bakteri yang masuk itu lebih mudah. Karena ada tempat untuk masuk, yaitu dari luka itu, luka sayatan yang dibuat ketika operasi. Nah, ketika ada bakteri masuk, entah itu kontaminasi apapun, paling sering kan mungkin kontaminasi alat. Nah, karena nek operasi alat harus benar-benar steril. Salah satunya itu jangan sampai ada kontaminasi bakteri. Nah, ketika ada kontaminasi bakteri, nah bakteri ini kan ada fimbria salah satunya. Dia senang dengan dia mengandung protein dan senangnya dia nempel ke residu gula. Nah, pada nek pasien DM glukosanya tinggi, dia nempel di situ, senang. Kalau seperti itu, bakterinya semakin banyak, akibatnya apa? Infeksi, lukanya nggak sembuh-sembuh. Kok lukanya malah menyonyok ya, mari-mari.
Hanya pastikan paling tidak glukosanya terkontrol, jangan sampai terlalu tinggi. Termasuk misalnya ketemu pasien DM bukan operasi, kamu perawatan luka kok nggak sembuh-sembuh, cek GDS-nya, jangan-jangan GDS-nya terlalu tinggi, atau cek dietnya, jangan-jangan pasien nggak patuh diet. Pasien DM itu paling angel untuk diet, rasa DM kamu aja paling angel untuk diet, saya ding, apalagi DM, karena DM ini salah satu gejalanya ya rasa lapar, ngelehan, ini ngeleh. Jadi kok ada luka nggak sembuh-sembuh, berarti kan ada peningkatan bakteri di situ. Nah, sifat bakteri salah satunya ada Fimbria ning kono, dia seneng untuk nempel di situ. Cek, jangan-jangan glukosanya tinggi nih, makanya tempeli bakteri di situ nggak sembuh-sembuh. Mau perawatan luka kok pertumbuhan jaringannya itu lebih lambat, malah sing ono pesnya atau nanahnya itu muncul terus. Karena ada Fimbria bakteri ini, di bakteri ada struktur Fimbria. Kemudian ada pili, secara morfologis sama dengan Fimbria, tapi pili biasanya lebih panjang. Kemudian ada dinding sel, nah ini struktur kompleks, nah ini nanti menentukan bentuk bakterinya, karena ada bentuk bakteri kan panjang, kemudian bulat dan lain-lain. Kemudian ada struktur internal bakteri, yang pertama membran plasma dan yang kedua adalah ribosom. Ini struktur membran plasma itu struktur tipis di sebelahnya dinding sel dan menutupi sitoplasma. Jadi menutupi sitoplasma dan dinding sel itu. Jadi sebelahnya dinding sel. Nah, nanti pergerakan makromolekul atau makromolekul yang ada bakteri itu melewati membran plasma kan. Nah, ini melalui proses endositosis. Hanya kan misalnya masuk ke dalam tubuh manusia itu kan bisa masuk ke darah dan lain-lain, karena dia senang masuknya lewat membran plasma melalui proses endositosis atau eksositosis, jadi masuk atau keluar dari situ. Kemudian ribosom, saya tenang, sebentar lagi, saya nggak sampai jam 12. Kemudian ribosom berperan pada sintesa protein, dan inklusinya merupakan organel penyimpan nutrisi. Jadi untuk menyimpan nutrisinya si bakteri ini ribosomnya itu. Oh, bakteri butuh nutrisi ya jelas. Salah satunya dari luka itu, luka glukosanya di sekitarnya itu adalah nutrisinya si bakteri. Semakin lukanya nggak sembuh-sembuh, bakterinya semakin senang. Nah, kemudian klasifikasi bakteri atau berdasarkan bentuknya. Ada bentuk bulat, bentuk batang, atau silinder, kemudian ada spiral. Jadi bentuknya cuma itu aja sebenarnya. Cuman bentuk-bentuk itu dari bulat dia bisa dibedakan lagi ketika dia bulat satu-satu, ya udah di mikroskop itu kelihatan bulat satu-satu. Tapi ketika nanti bulat berpasang-pasangan itu namanya diplococcus, jadi bulat dua-dua. Kayak ini bulat dua-dua, ini diplococcus. Nah, kemudian nanti streptococcus. Nah, nanti dia membelah, bentuk bulat itu membelah, kemudian melekat satu sama lain, kayak rantai yang kayak. Jadi skop bulat membelah, terus nempel, memanjang kayak rantai. Kemudian ada tetracoccus, bentuknya bulat, kemudian membelah, nyusun jadi papat. Kemudian ada staphylococcus, bentuknya bulat tapi nempel satu sama lain, tapi nempelnya nggak memanjang, tapi kayak membulat kayak anggur kayak, atau bulat. Nah, kemudian bentuk batang ya udah satu aja bentuk batang itu kayak sumbu. Kalau yang tadi kayak rantai itu kan bentuknya panjang kayak sumbu tapi kotak-kotak sebelahnya. Nih. Nah, ini kan bulat, cuman dia bentuknya kayak rantai memanjang kayak batang, cuman dia ternyata bulat-bulat. Beda dengan yang ini memang bulat aja, panjang aja satu. Kemudian spiral, bentuknya memiliki satu atau lebih dari lekukan, jadi berlekuk-lekuk kayak spiral. Nah, ini peran bakteri, jadi tidak semua bakteri itu
jahat tanda kutip ya, atau jelek untuk tubuh. Ada yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu bakteri pengurai, yaitu dia akan menguraikan nutrisi, yaitu protein, karbohidrat, dan senyawa organik yang ada dalam tubuh, terutama di pencernaan. Contohnya apa? Entamoeba coli, dia hidup di usus, bantu proses pencernaan. Atau bakteri yang memang dikhususkan nanti dia untuk menghasilkan obat. Contohnya apa? Ono antibiotik itu kan dari bakteri, penisilin, amoksilin. Ketika kamu terjadi atau pasienmu kena infeksi, kemudian ternyata leukositnya meningkat, sing dikai antibiotik kan gitu. Bakteri sing lemah gitu, jadi obat kan gitu. Nah, kalau yang tidak dibutuhkan itu bakteri-bakteri yang merusak makanan. Nanti dia menguraikan atau tumbuh di dalam makanan, kemudian menguraikan atau membusukkan makanan. Contohnya ketika ada makanan kalengan, biasanya kan diawetke. Nah, pengawetnya kan entah itu diberikan bakteri atau dari proses penyimpanannya. Nah, ketika makanan kaleng itu ditumbuhi Clostridium botulinum, nah itu yang jadi racun. Atau tempe. Tempe kan kayak jamur. Lama-lama membusuk. Tempe bosok kan ngono toh. Tapi nek ada juga yang tempe digawe memang tempe bongkrek. Dikei, cuman kakean akhirnya jadi asam bongkrek. Terus keracunan. Makanya sering di Indonesia mungkin cuma Indonesia atau Jawa ya, sing keracunan asam bongkrek, tempe bongkrek. Kan memang itu dibusukkan, bakteri membusukkan. Kesuwen, dipangan. Kita tuh memang senang makanan yang busuk-busuk gitu ya. Tempe bosok, ya kan? Sarapanmu mungkin. Aku apa sambal tumbang kan tempe bosok. Siapa ibu saya berarti makan bakteri. Cuman kan bakterinya masih tempe aja. Tapi nek benar-benar busuk ya jangan dipakai. Benar lembek busuk itu ya jangan dipakai. Ya nanti sudah jadi apa namanya bakteri perusak makanan. Kemudian bakteri patogen. Nah, kelompok bakteri yang menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Contohnya apa? Ya, bakteri yang menyebabkan diare, Escherichia coli, bakteri patogen. Nah, sampai sini tuh, tak tekan jam. Anu toh. Karena kan tidak harus 2 jam, tapi 1 jamnya untuk bisa untuk diskusi atau yang lain. Sampai sini ada yang tanyakan? Termasuk sing online oleh. Bu, cek 19 tambah piro iki? Itu berapa? 21 ya? 21 tambah 19, 40. Nah, 3 orang berarti ya. 3 orang yang enggak ada. Kita cek. Sambil saya cek di e-learning. Kok ini Pak Waluyo nggak Bu siapa Bu Liananya kok nggak ada di absensinya itu loh. Memang yang ngajar Pak Waluyo. Loh, saya absen kita belum dulu. Hah? Bu Kiki. Oh, Rizkyana. Tapi kok absennya ono Bu Rizkyana ya? Atau Bu Rizkyana nggak pernah absen? Oh, pakai Pak Waluyo. Oh, gitu. Oke. Feedernya Pak Waluyo. Oh iya, memang tidak semua kan dikasih akses.
Pak Waluyo kan dosen sini juga, cuman dia dosen luar apa NIDK ya, khusus. Jadi kita ngambil dosen-dosen dari rumah sakit. Jadi salah satunya untuk mudahkan kamu ketika praktek nanti. Kan ono dosenmu neng rumah sakit kui atau yang mau megang rumah sakit itu, kamu praktek kan mungkin lebih mudah. Jangan aneh-aneh. Kalau ada yang tanya kan? Kalau nggak ada, saya cuma titip pesan. Kamu seorang perawat, ini titipan prodi juga, termasuk saya juga, karena sekarang era sosmed ya, karena ini sedang ramai kasusnya yang ada di Unisa Jogja itu loh, mahasiswa yang pasang katet, aku yang ngerti dulu video nih. Nah itu, cuman memang berdampak juga ke Aisyah, karena dikiranya Aisyah Solo, karena pada Aisyah saya itu di WA teman-teman saya dosen luar semua, mahasiswa mungkin yang dia pasang kateter itu loh di TikTok saya juga nggak tahu, makanya aku urung delok video nih yang rawani komen. Cuman setahu saya baca beritanya ya itu pasang kateter terus di TikTok nek pasiennya ganteng gue enak semangat pasang kateternya, kita tahu lah ya wis praktek kateter ya kan, pas kalau pasang kateter itu ya hati-hati kan, kan salah megang kok malah terangsang pasien. Nah, pokoknya kayak gitulah, saya juga belum lihat videonya, cuman saya melihat video klarifikasinya si ini. Sebenarnya saya tahu sendiri, mungkin dia apa saja sih, sebenarnya banyak yang bikin video kayak gitu, termasuk mungkin nggak tingkatmu ono sing sering kamu posting itu pas praktek memperlihatkan muka pasien terus buat pasang neng sosmed, itu ada paling sering bayi biasanya praktek maternitas satu anak foto ide terus kayak caption nih ibu menanti yang bayi adalah seorang perawat, ibu nggak pengen nih aku bisa gendong bayi ini lucu banget. Saya pernah lihat itu sendiri, terus kadang tapi saya nggak pernah komen di situ, tapi biasanya tak eleng deh, hati-hati kalau posting meskipun itu bayi yang lucu, itu adalah pasienmu. Hak pasien adalah punya privasi dan jaga kerahasiaannya, termasuk kerahasiaan muka. Anak itu anak Raisa, mau Raisa nih atau posting foto, gue posting karena periksa neng klinikmu atau neng rumah sakitmu. Ih anaknya Raisa lucu banget, nek dituntut Raisa kamu nggak bisa apa-apa, kamu salah. Iya kan, Raisa sampai saya kira tahu posting foto anaknya. Anak mbok posting karo perawat, di posting perawatnya lah ya kacauan. Kamu dituntut, Raisanya nggak salah, kamu yang salah, karena itu memang rahasia pasien. Nah, termasuk itu saya disuruh mengingatkan hati-hati ketika bersosmed. Kalau itu adalah kode etik, ya jangan pernah disosmedkan. Termasuk misalnya penyakit pasien, nama pasien, maka asep aja pakai inisial. Nggak pernah pakai nama asli, nama itu. Karena itu kode etik. Termasuk saya dipresentasi ke kasus. Kemarin daring pun, misalnya saya minta foto ketika dia tindakan, mesti tak akan ngeblur ke wajah pasien. Kecuali video, kalau video biasanya saya suruh minta izin ke pasiennya. Saya mau mengirimkan video, karena nenggone masyarakat ya. Boleh nggak saya videokan? Nah, itu atas seizin. Kamu penelitian aja ada inform konsen. Kakak tingkat yang penelitian itu saya suruh bikin form untuk inform konsen. Jadi respondennya tanda tangan bahwa bersedia dipakai datanya. Nah bersedia ya ojo. Nah termasuk ini. Boleh silahkan kakak tingkatmu yang praktek di akun yang BPBD Klaten, ini dia bikin TikTok terus, bahkan bikin akun IG. Tapi kegiatannya selama di sana. Jadi Penkes, KIE dan lain-lain. Nah, itu yang sebarluaskan. Jangan itu. Kan dampaknya luar biasa. Terus mahasiswanya kan itu kayaknya ditarik dari praktek, kena sanksi ya.
karena mlebu ning lambe turah jarene. Hati-hati pokoknya ketika bersosmed. Sama saya pun juga ada etikanya dosen. Kemarin itu kan ada yang dosen yang kena apa itu karena mengatakan hijab ya, membahas hijab atau apa itu. Jadi itu intermezzo saja. Jadi apalagi kamu perawat, dampaknya luar biasa. Oke senira gue ya. Ada loh Rak. Misal dibahas kok, termasuk di asosiasi profesi perawat. Karena mungkin kamu sebenarnya nggak sadar juga, kadang ngurumpi karo kancamu ngurumpi apa? Satu pasien, saya soalnya praktek wes mesti. Pas banget, ya Allah mau, ngerti nggak? Beb piro loh? Beb papat lah, papat lah ambune. Terus ya pasien itu nggak sadar loh, pas makan, pasien rumah mau piro? Bed papat dan nek ning kono wong liyane mungkin ana keluarga pasien kan ngerti bed papat sapa. Ada nyebut nama malahan. Jadi hati-hati menyampaikan, ada kode etiknya. Kamu aja disumpah kan kalau mau praktek tidak menjaga kerahasiaan pasien kayak gitu. Ketika ngelanggar ya kamu nanti kena. Sekarang banyak orang-orang pinter yang memperkarakan kasus. Gue sih nggak tahu pasiennya memperkarakan atau enggak. Kalau memperkarakan kan mau. Sakit mahasiswa orang lulus untuk kerja harus dituntut kan ya sakit. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya ada tugas. Silahkan bikin resume. Tenang rak kumpul ke saiki. Resume singkat aja. Yang absen genap itu terkait dengan riketsia. Saya neng RPS mungkin loh, contoh. Terus sing absen ganjil, mau absen genap ya? Absen ganjil itu klamidia. Nah, aduh. Resum ya, resum orang makalah. Senangnya mendokon resum itu singkat ya. Nah ternyata jadi ya dikumpul ke langsung, cuman kamu ada kuliah. Ya ini tuh semester berapa 2 ya? Saya tuh ingetnya kamu semester 4 praktek. Apa? Sing absen genap itu absen genap berarti angka terakhir di NIMU ya. Itu adalah riketsia. RIKETSIA. Terus sing absen ganjil klamidia. Dikumpulkan besok. Diketik aja. Besok tanggal berapa ya? 4. Di e-learning saya tak buatkan. Karena diketik aja deng, karena itu kemarin saya ngasih tugas tulis tangan. Saya yang susah. Susah menerjemahkan. Kumpulkan besok maksimal jam 12 ya. Jam 1 deh.
Ini kelas apa B ya? Oke, sudah paham tugasnya? Nah, saya itu tuh tak buatkan itunya, linknya. Atas perhatiannya dan juga waktunya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu.